Nama saya Anneli Jorita Sumantri. Pada UTS kali ini saya akan memberikan pemahaman mengenai apa saja yang sudah saya pahami tentang keamanan internasional. Selama pertengahan semester ini pemahaman saya mengenai konsep dari keamanan internasional itu meluas. Pada mulanya saya mempelajari bahwa keamanan itu muncul akan asumsi bahwa setiap manusia itu dapat mengalami yang namanya ancaman. Di sini manusia butuh yang namanya rasa aman dalam hubungannya dengan sesama. Dan apabila manusia dapat merasakan rasa aman tersebut, maka segala hal itu bisa berjalan seperti seharusnya. Tapi justru rasa aman ini bisa dirusak oleh sesama manusia dalam hubungannya, sehingga butuh namanya upaya untuk dapat memberikan rasa aman tersebut. Masyarakat itu membutuhkan apa yang disebut sebagai order dan juga kredibilitas dalam memberikan rasa aman tersebut. Dalam hal ini, negara itu dianggap sebagai suatu objek yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Penjelasan mengenai keamanan internasional itu dimulai dari makna yang tradisional, di mana dalam makna ini keamanan internasional itu selalu berhubungan dengan kapabilitas militer dari suatu negara. Keamanan internasional secara tradisional ini selalu dianggap lekat dengan isu militer dan juga penggunaan kekerasan dalam suatu negara. Dalam memahami konsep keamanan tradisional itu banyak dipengaruhi oleh teori realisme. Dapat terlihat dalam dua hal yang difokuskan dalam keamanan tradisional, yaitu militer dan juga ekonomi. Teori realisme juga memfokuskan negara itu sebagai aktor utama dalam keamanan internasional, di mana artinya tidak ada kekuasaan lain di atas negara dalam mengatur hubungan satu negara dengan negara lainnya, sehingga hubungan ini bersifat anarkis. Tapi selain teori realisme, ada juga teori-teori lain yang berkontribusi, yaitu liberalisme, institusionalisme, dan juga konstruktivisme atau idealisme. Satu teori itu memberikan satu pandangan baru mengenai keamanan internasional, dimulai dari liberalisme yang mengembangkan konsep keamanan internasional itu berasal dari kepentingan keamanan sebuah negara menjadi kepentingan keamanan dalam kerjasama antar negara, kemudian institusionalisme yang berfokus kepada aturan dan juga lembaga yang ada dalam kerjasama tersebut, dan kemudian terakhir adalah konstruktivisme yang mencari value atau nilai yang sama dalam kerjasama tersebut. Semua teori ini nantinya akan bergerak dalam lingkup keamanan internasional dan mampu mendefinisikan kepentingan yang dimiliki oleh negara dalam melindungi entitas keamanannya. Kemudian, mengenai konsep keamanan ini sendiri itu dapat berkembang dan dapat dianalisis dalam struktur sosial, di mana struktur ini membagi tingkat-tingkat analisis dalam keamanan internasional, mulai dari tingkat sistem, subsistem, unit, dan juga subunit, dan juga individu yang terakhir. Dalam tingkat sistem itu menjelaskan negara, tingkat subsistem itu menjelaskan perspektif kawasan atau regional, tingkat unit itu menjelaskan tentang aktor negara dan non-negara, tingkat subunit itu menjelaskan kelompok-kelompok yang bekerja dalam negara atau aktor non-negara seperti kementerian dan juga kongres, dan yang terakhir adalah tingkat individu yang menjelaskan mengenai masyarakat. Struktur sosial ini itu berpengaruh terhadap keberadaan agent atau agensi yang berfokus kepada peranan ilmu dalam memahami kondisi dunia. Agent ini menjelaskan bahwa kondisi dunia itu dapat berubah dikarenakan adanya subjek yang mampu berpikir, memiliki keinginan, dan juga memiliki keputusan untuk bertindak, yaitu manusia dengan sifat empiris dan juga intelektualnya. Tadi kan sudah disebutkan ada tingkat analisis, dan tingkat analisis ini tuh membuat konsep keamanan internasional itu tidak bekerja atau tidak hanya ada dalam cakupan kekuasaan, militer, dan juga kekerasan saja. Tapi tingkat analisis ini bisa menjelaskan keberadaan negara itu sebagai makhluk yang saling berinteraksi dalam suatu kawasan gitu. Dalam konsep keamanan internasional ini akan dipelajari dalam bidang studi keamanan dan memberikan pemahaman bahwa dalam interaksi dari setiap negara itu, keamanan itu dibutuhkan sebagai satu tatanan atau aturan bagi negara-negara dalam interaksinya. Negara ini butuh rasa keamanan agar bisa menumbuhkan rasa ketergantungan yang secara tidak langsung menekan isu keamanan dalam konteks militer. Tapi seperti tadi sudah disebutkan bahwa ada banyak konflik ancaman yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan militer saja. Selanjutnya adalah keamanan internasional yang dilihat mengenai dalam hal international order atau order internasional yang menjelaskan struktur, fungsi, dan juga natur dalam sistem politik internasionalnya. International order ini dapat dikatakan stabil dalam suatu negara apabila negara tersebut mampu mempertahankan aspek politik, militer, dan juga ekonomi yang muncul terlepas dari bentuk ancaman apapun yang ada terhadap tiga aspek ini. Order internasional ini nantinya akan menekankan pada distribusi kekuatan negara yang dibagi ke dalam polar sistem internasional, yaitu ada multipolar, bipolar, dan juga unipolar. International order ini nanti akan berfungsi untuk membuat hukum internasional, perjanjian, aliansi, nilai, prinsip, dan juga norma dalam tatanan masyarakat atau tatanan internasional dalam interaksinya. Selanjutnya adalah mengenai fokus dari keamanan atau paradigma dari keamanan itu sendiri. Ada 3 yang dapat disebutkan, yaitu national security, human security, dan juga international security. Di mana dalam hal ini negara itu menjadi fokus dalam menentukan national dan juga human security-nya.
Negara itu menjalankan national security-nya, tetapi di satu sisi negara juga tidak bisa mengorbankan human security untuk mencapai national security-nya. Jika hal ini dihubungkan dengan konsep keamanan yang tradisional, maka bisa dilihat bahwa ada perbedaan penerapan keamanan yang diterapkan oleh negara barat dan juga Korea Utara. Misalnya seperti Korea Utara itu yang sifatnya totaliter, itu seringkali mengorbankan human security-nya untuk mencapai national security, tidak seperti negara barat. Tapi mengenai hal ini, keamanan nasional juga keamanan individu itu mampu membentuk sistem keamanan dari suatu negara. Persepsi mengenai keamanan individu itu muncul dari adanya rasa ketidaknyamanan akan ancaman yang berpotensi atau nyata. Di sini negara itu dianggap sebagai suatu mekanisme yang mampu menyediakan rasa aman bagi individu. Di sisi lain, negara juga justru bisa menjadi ancaman bagi individu itu sendiri. Dan di dalam upaya mencapai kepentingannya, negara itu punya dua konsep, yaitu minimal dan juga maksimal. Di mana dalam konsep minimal itu negara menjelaskan kepentingan negara yang difokuskan kepada masyarakat, sementara konsep maksimal itu menjelaskan kepentingan negara yang berfokus pada negara itu sendiri. Kedua konsep ini sifatnya kontradiktif, bahkan apabila negara itu punya kepentingan untuk melindungi masyarakat dari ancaman itu sendiri. Dan mengenai hal ini, sebenarnya negara dan bangsa itu memiliki identitas atau memiliki kepentingan yang sama. Bahkan negara dan bangsa itu punya sifat yang mirip. Hanya saja negara itu memiliki faktor yang membuat negara sebagai satu unit yang distinktif. Namun apabila kepentingan dari negara dan bangsa ini bertepatan, maka negara itu bisa memberikan perlindungan dan juga ekspresi kepada masyarakat sebagai unit individu. Dalam negara bangsa, sistem keamanan yang terbentuk itu bergantung terhadap kerentanan suatu negara terhadap jenis ancaman. Hal ini berhubungan dengan kapabilitas politik, ekonomi, dan militer dari negara tersebut. Sudah memahami mengenai konsep keamanan internasional secara tradisional, muncul pemahaman yang bertentangan, yaitu keamanan yang dilihat dalam non-tradisional. Jika dilihat dalam fenomenanya itu ada konflik-konflik yang muncul seperti perang sipil, gerakan separatis, pergeseran etnis dan kelompok, dan juga instabilitas politik dan ekonomi. Dan konflik ini akan berdampak pada isu keamanan dan juga keberlangsungan hidup masyarakat. Hal inilah yang dikaji dalam keamanan non-tradisional yang berfokus pada human security. Kajian ini akan berfokus kepada dua pandangan, yaitu freedom for fear dan juga freedom from what. Dalam freedom for fear itu, keamanan dilihat sebagai suatu instrumen yang mampu melindungi individu dari ancaman terhadap nyawa dan fisik seperti kekerasan dan juga genosida. Tetapi dalam freedom from what itu, ancaman yang dilihat itu sifatnya menghalangi kebutuhan dari individu. Misalnya terjadi keterbatasan akses dan pangan, keterbatasan pakaian, keterbatasan tempat tinggal. Dan dalam keamanan tradisional ini melihat bahwa keduanya, negara dan juga individu itu sama-sama memiliki kepentingan dan sama-sama melihat bahwa keduanya butuh rasa aman. Setelah ada konsep tradisional dan non-tradisional, maka pembahasan selanjutnya adalah keamanan dalam lingkup sistem internasional. Pembahasan ini meliputi aspek yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu tentang negara dan bangsa, dan juga sistem internasional ini berada dalam lingkup yang diperankan oleh aktor-aktor, yaitu aktor-aktor negara maupun non-negara yang berperan dalam interaksi negara. Sistem internasional itu melihat bahwa negara bangsa itu berperan sebagai suatu hal legal yang punya hak dan juga kewajiban untuk melindungi masyarakatnya di bawah hukum internasional. Tetapi negara bangsa itu bukan hanya sebagai satu hal yang berperan dalam sistem internasional. Negara bangsa itu bukan hanya objek politik yang berperan dalam sistem internasional. Ada aktor-aktor seperti organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan juga perusahaan multinasional yang ikut serta mengambil peran dalam komunitas internasional dalam menciptakan rezim, prinsip, prosedur, norma, dan juga aturan dalam sistem internasional. Dalam interaksi dan kerjasamanya itu, negara mengandalkan rezim demi bisa mencapai kepentingan atau keuntungan yang sudah diatur dalam konvensi, perjanjian, traktat, dan juga institusi internasional. Apabila hal yang sudah disebutkan sebelumnya itu semuanya menyangkut kepada negara berdaulat, ada juga hal-hal atau indikator yang menyebabkan negara itu tidak bisa mencapai atau tidak bisa memenuhi kedaulatannya. Ada negara yang tidak bisa mempertahankan negara itu sebagai kesatuan politik dan ekonomi, sehingga negara tersebut tidak memiliki pemerintahan dan hilang legitimasinya dalam komunitas internasional. Indikator ini dapat mengatakan bahwa negara tersebut adalah negara yang gagal. Negara gagal di sini tidak mampu untuk melindungi areanya sehingga bisa dieksploitasi oleh pihak lain. Selain negara gagal, ada juga negara yang tidak bisa memenuhi standar dalam sistem internasional dikarenakan negara tersebut bersifat agresif, represif, dan juga tidak dapat mentoleransi norma yang disepakati dalam keamanan internasional, dalam sistem internasional. Dengan adanya ancaman dari negara-negara yang sudah disebutkan sebelumnya, dunia internasional itu mampu membentuk yang namanya aliansi dan juga koalisi dalam sistem internasional. Negara-negara membentuk interaksi atau perjanjian yang bertujuan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman, dan hal inilah yang disebut dengan aliansi.
Dengan adanya aliansi dan koalisi, negara mampu menyeimbangkan diri dengan negara lain demi tindakan melindungi kepentingan keamanannya sendiri. Kemudian hal yang terakhir adalah keamanan dalam perspektif regional sesuai yang dilihat dalam tingkat analisis subsistem. Hal ini mengacu pada pembahasan sebelumnya mengenai sistem internasional terbagi ke dalam sistem polar, yaitu unipolar, bipolar, dan multipolar. Ada anggapan bahwa keamanan keamanan dalam regional kawasan itu beralih kepada sistem internasional bipolar, di mana sistem bipolar ini dianggap lebih bisa mendukung dinamika keamanan regional karena mendorong faktor persaingan kekuatan dalam kawasan tersebut. Negara-negara yang disebutkan itu memiliki dinamika aspek beroperasi yang lebih bebas dalam sistem internasional setelah negara atau sistem internasional itu berubah menjadi sistem internasional bipolar. Dalam tingkat analisis subsistem atau kawasan, keamanan itu dilihat karena adanya anggapan bahwa ancaman terbesar itu juga bisa datang dari negara terdekat atau negara tetangga. Tentunya setiap kawasan itu terdiri dari negara yang dengan identitas yang berbeda dan juga sistem keamanan yang terbentuk pun berbeda. Keamanan regional atau kawasan dapat dipahami melalui paham neorealis dan globalis, di mana neorealis itu memfokuskan negara sentris dengan distribusi kekuatan materialnya, dan globalis itu berfokus pada aktor-aktor dan juga interaksinya. Dalam keamanan regional, satu topik yang menjadi perbincangan adalah keberadaan negara hegemon yang memimpin dunia internasional. Keberadaan negara hegemon di sini bisa menjadi ancaman bagi keamanan dalam kawasan. Maka itu negara-negara dari setiap kawasan mengembangkan kapabilitas keamanannya dari ancaman tersebut. Sekian adalah pembelajaran yang saya pahami mengenai keamanan internasional selama setengah semester ini. Terima kasih.